Mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala karena Allah memulai Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan mengikuti Nabi SAW karena beliau memulai setiap surat-surat yang beliau kirimkan ke penguasa-penguasa negeri-negeri yang ada sebelum ditaklukkan negeri-negeri tersebut. Nabi SAW mengirimkan surat untuk mengajak pemimpinnya dan kaumnya memeluk agama Islam. Di dalam surat tersebut Nabi SAW selalu memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini juga kata para ulama kita, sunnahnya dalam penulisan segala sesuatu, apakah itu surat kita, apakah itu kita jika ingin menulis satu makalah misalnya, maka sunnahnya adalah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dicontohkan oleh banyak para ulama kita di dalam kitab mereka. Ya, contohnya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Bukhari beliau tidak memulai dengan pengantar innal hamdalillah, pujian dan seterusnya, tapi beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ya Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Muwatta, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak para ulama kita sebagai contoh atau mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun dalam ceramah dan dalam pembicaraan, maka sunnahnya adalah kita memulainya dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, atau innal hamdalillah dan seterusnya. Ala kulli hal, ya, beliau mencontohkan di sini sesuatu yang sangat baik, dan ini sudah kita pelajari bersama pada pertemuan sebelumnya bahwa beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan takdir di sini jar wal majrur, kata bismillah, ya, kata bismillah atau kata bismi, ini kata para ulama kita ada di situ satu fi'il, ya, satu bentuk pekerjaan yang muqaddar, yang ditakdirkan. Dan yang lebih tepat dari penjelasan para ulama kita adalah bahwa fi'il atau pekerjaan tersebut disesuaikan dengan apa yang akan sedang dilakukan. Misalnya, ketika saya ingin membaca kitab ini, kemudian saya membukanya dan mengatakan Bismillah, artinya dengan nama Allah saya membaca kitab ini. Ketika beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau memulai tulisan ini. Kenapa seperti itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memulai sesuatu dengan ucapan bismillah ini kita harapkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memulainya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita ingin membaca di dalam Al-Qur'an, ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Allah perintahkan kita untuk membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Diperintahkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan membaca basmalah. Untuk apa? Sebagai bentuk, ya, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memulai sesuatu tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sudah kita pelajari makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau yang menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa bedanya? Ar-Rahman kata para ulama kita adalah, ya, yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wasi'ah, yang begitu luas, mencakup segala sesuatu. Orang yang taat, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kehidupan dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak taat, orang yang kufur kepada Allah, orang yang tidak mau melakukan ketaatan dan ibadah, juga tetap Allah berikan makanan kepadanya, Allah tetap berikan minuman kepadanya. Itu semua adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya luas. Akan tetapi Rahim itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Tidak semua hamba Allah dan tidak semua makhluk Allah diberikan rahim ini.
hanya untuk orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu terhadap orang-orang yang beriman rahima, sangat rahmat, sangat pengasih dan penyayang. Ini untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah dari nama beliau, nama Allah Subhanahu wa taala Rahim. Dan itu di akhirat mereka tidak akan dapatkan. Adapun orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, mereka mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan i'lam rahimakallah, i'lam rahimakallah, ya. I'lam rahimakallah. Ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, tapi ada beberapa faidah yang belum kami sebutkan. Ya, di antaranya kata para ulama kita, i'lam, kata-kata i'lam di sini artinya ilmuilah, ya. Pelajarilah, ketahuilah, tuntutlah ilmu tersebut. Ya, kata para ulama kita, ini menunjukkan bahwa kita memang diperintahkan untuk selalu mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, semakin kita akan sadar diri bahwa ternyata masih sangat banyak yang tidak kita ketahui. Kita akan sadar diri bahwa ternyata masih sangat banyak yang tidak kita ketahui. Dan jika ada orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terlihat seakan-akan bangga dengan ilmunya, ya, diistilahkan oleh para ulama kita dengan sifat gurur, berbangga diri. Ya, kata para ulama kita, ketika mereka menegur orang-orang yang seperti itu, kata para ulama kita, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari jahlan. Kata para ulama kita, cukuplah dengan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keilmuan dirinya, dan cukuplah dengan berbangganya dia terhadap ilmu yang dia miliki menunjukkan kejahilan dirinya, menunjukkan kejahilan dan kebodohan dirinya. Pada hakikatnya dia belum berilmu, karena dia berbangga dengan ilmunya. Karena menuntut ilmu agama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita berbangga di hadapan orang lain. Menuntut ilmu agama sebagaimana yang nanti akan diisyaratkan oleh Syekh dengan ucapan beliau rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu. Ini isyarat dari Syekh bahwa menuntut ilmu agama tujuannya adalah supaya kita memiliki sifat rahmat, penyayang kepada orang-orang yang beriman lainnya, di mana kita tidak mau mereka berada dalam kesesatan, kita tidak mau mereka berada dalam kemaksiatan, kita tidak mau mereka berada dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat rahmat kita mengajarkan ilmu itu kepada mereka, dan kita mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pekerjaan terbaik. Mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita ilmui, yang kita ketahui. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan saya jelaskan masalah ini dalam penjelasan tentang dakwah, karena beliau sebutkan juga di sini mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala kulli hal, beliau menunjukkan di sini bahwa wajibnya kita mempelajari ilmu, dan ketahuilah, semakin kita mempelajari ilmu, semakin kita akan sadar bahwa ternyata masih sangat banyak yang tidak kita ketahui. Oleh sebab itu, kisah yang sangat masyhur yang disebutkan oleh para ulama kita adalah misalnya kisahnya Nabi Musa alaihi salam dan Khidir. Para ulama kita berbeda pendapat apakah Khidir ini termasuk nabi ataukah tidak. Nabi Musa ketika ditanya siapa orang yang lebih berilmu dari dirimu, maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan kayaknya tidak ada. Sepertinya tidak ada, saya adalah orang yang paling berilmu, karena beliau adalah nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Nabi Musa alaihi salam dan mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada satu orang lelaki yang lebih atau memiliki ilmu yang tidak engkau miliki. Maka bersafarlah Nabi Musa alaihi salam untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu mereka bersafar. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Ibnul Musayyib, menantu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis,
Menantunya adalah Sayyid Ibnul Musayyib, seorang alim, seorang ahli hadis, bahkan seorang pemimpin para tabi'in. Ya. Beliau adalah pemimpinnya para tabi'in, murid-murid dari para sahabat. Beliau mengatakan, aku berjalan di siang dan di malam hari, dan itu terjadi berhari-hari hanya untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendengarkan secara langsung satu hadis dari sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW. Subhanallah, Nabi Musa alaihissalam akhirnya safar untuk mendapatkan ilmu yang Allah SWT kabarkan kepadanya bahwa ada beberapa perkara yang tidak kamu ketahui dan diketahui oleh orang lain, yaitu Khidir. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam safar, dan ini dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi, sampai Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Khidir, kemudian mendapatkan beberapa tambahan ilmu dari Khidir. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka wajib bagi kita untuk selalu mempelajari ilmu agama Allah SWT. Hari ini kita tidak perlu bersafar. Kita bisa mengakses internet dan kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak. Tapi yang sangat disayangkan adalah dengan semakin mudahnya internet ini, ya, untuk kita dapatkan ilmu di dalam internet, akhirnya banyak orang yang kemudian tidak bisa memilih dan memilah, tidak bisa melihat mana ilmu yang benar-benar ilmu dan mana ilmu yang akan menyesatkan dirinya dan bukan membawa dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tercampur di sana ada al-haq dan di sana ada kebatilan. Di sana ada al-haq dan di sana ada sesuatu yang batil. Oleh sebab itu, tidak boleh kita mencukupkan diri kita hanya dengan kitab misalnya, hanya dengan melihat dan menonton lewat internet misalnya, dan seterusnya. Tapi kita harus mencari guru yang kemudian akan mengajarkan ilmu kepada kita tersebut. Kita harus benar-benar memilih siapa orang yang akan mengajarkan ilmu ini kepada kita. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in juga yang mulia, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah merupakan agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan, hendaklah kita senantiasa melihat kepada siapa kita mengambil agama kita. Dalam artian kepada siapa kita mengambil ilmu kita. Karena ini adalah agama yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Kata-kata wajib di sini, kata para ulama kita, bahwa ini menunjukkan ada ilmu yang wajib ain dan ada ilmu yang wajib kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Ya, ada ilmu yang sifatnya wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya, wajib bagi setiap orang untuk mengkajinya, wajib bagi setiap orang untuk mencari tahu tentangnya. Dan kapan dia tidak mempelajarinya, kapan dia tidak mencari tahu tentang hal tersebut, maka dia mendapatkan dosa. Itu ilmu yang wajib ain, fardu ain. Dan ada ilmu yang fardu kifayah. Jika sebahagian kaum muslimin mempelajarinya, maka dosa dari sebahagian yang lain atau kewajiban dari sebahagian yang lain telah jatuh dan tidak wajib lagi bagi sebahagian yang lain. Ada ilmu yang fardu ain dan ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain, kata para ulama kita, yaitu ilmu yang ma yusahhihu bihi al-abdu dinahu. Ilmu apa saja yang seorang hamba dengan ilmu tersebut bisa memperbaiki dan membaguskan agamanya. Bisa beragama dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yaitu lebih mudahnya untuk kita pahami adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita. Salat 5 waktu adalah wajib, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan salat tersebut. Bagaimana salat ini bisa batal? Apa saja yang membatalkan salat ini? Apa rukun-rukun dari salat dan seterusnya? Wajib bagi kita untuk mempelajarinya, karena tidak akan benar salat kita kecuali dengan mempelajari hal tersebut. Ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Jika sebahagian sudah mempelajarinya, maka sebahagian yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Misalnya ilmu tentang
warisan misalnya, ya, ilmu perkara-perkara yang tidak semua orang wajib untuk mengenal dan mengetahui hal tersebut. Tapi jika ditinggalkan semuanya, semua orang tidak ada yang mempelajari hal tersebut, maka semuanya mendapatkan dosa. Itu namanya fardu kifayah. Beliau katakan wajib bagi kita untuk memahami 4 perkara. Kata para ulama kita, al-masail, kenapa disebutkan wajib bagi kita untuk memahami arba'u masail, ya. 4 masalah. Kata para ulama kita, ka'anna hadhil masail hiya jawabun 'anis su'al. Kenapa disebutkan masail, masalah? Seakan-akan kata para ulama kita ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa hiya kadzalik, dan itu memang seperti itu. Apa yang akan beliau sebutkan nanti di dalam kitab yang mulia ini adalah merupakan jawaban dari 3 pertanyaan yang semua manusia akan ditanya tentang 3 perkara tersebut. Siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Bagaimana kita bisa menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak semua orang mampu menjawab pertanyaan ini. Tidak semua orang mampu menjawab pertanyaan ini. Semua orang sudah mengetahui pertanyaannya, tapi tidak semua orang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Oleh sebab itu kita harus memahaminya. Bagaimana kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, atau ketika malaikat bertanya kepada kita di dalam kuburan kita. Malaikat Munkar dan Nakir ketika bertanya kepada kita, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Bagaimana kita bisa menjawabnya jika di dunia kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Jika di dunia kita, waliyadzubillah, kita sebagai seorang muslim, tapi muslim tercatat, Islam kita tercatat di dalam, ya, KTP kita, tapi pembuktian kita tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama yang indah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dengan sifat-sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ini yang kemudian beliau katakan wajib bagi kita untuk mengetahuinya, wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang beliau maksudkan adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam, bil adillah, kesemuanya itu harus dengan dalil yang nyata, bukti yang jelas. Tidak boleh kita berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali harus ada dalil yang jelas yang mendukung hal tersebut. Tidak boleh kita berkata-kata tentang Allah, karena para pemirsa sekalian, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala melebihi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dari kalangan manusia, ini adalah satu kaidah umum. Tidak ada yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia melebihi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengenal Allah, kita harus melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tentang dirinya. Untuk mengenal Allah, kita harus melihat apa yang Nabi SAW katakan di dalam hadis beliau tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih mengenal Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW. Maka siapapun kita, hidup di zaman manapun kita, jika kita datang dan ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik mengenal dengan nama-namanya atau mengenal dengan sifat-sifatnya, maka kenalilah Allah dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan selamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ma'rifatullahi azza wa jalla, ya, ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala bil qalbi, dengan hati kita, ya, ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal id'an wal inqiyad lahu. Ya, kata Syekh, yaitu pengetahuan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam syariat ini dan tunduk serta patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muslim, Islam,
Itu bukan cuma sekedar kata yang kemudian kita katakan saya seorang muslim, tapi pembuktiannya jauh dari apa yang kita katakan. Islam dan muslim, kata para ulama kita, Islam maknanya adalah istislamu lillahi ta'ala bit tauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Dan kita senantiasa patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, seorang muslim kapan dia tidak patuh dan tidak tunduk kepada Allah, berkurang sedikit keimanannya. Seorang mukmin berkurang keimanannya ketika dia bermaksiat kepada Allah, dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa keimanan seseorang yazidu wa yanqus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Dia bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan taat kepada syaitan, kepada setan. Atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang naik dan kadang turun, dia tetap dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri kecuali ketika keimanannya sedang lemah, kata Nabi SAW. Maka keimanannya sedang turun, itu orang beriman. Tapi aslul iman, asal keimanannya itu masih tetap ada pada dirinya selama dia tidak menghalalkan pencurian tersebut, atau selama dia tidak membuat atau menghalalkan perbuatan yang buruk itu, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma'rifatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup ya 4 perkara. Mewajibkan kita atau mengharuskan kita beriman atau mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharuskan kita untuk menerima 4 perkara yang berkaitan dengan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu para pemirsa sekalian? Tasdiquhu fima akhbar. Kita harus membenarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Jika itu jelas datang dari Nabi SAW. Misalnya para ulama hadis kita telah menyebutkan mata rantai periwayatan hadis tersebut dan benar, kuat. Matannya juga demikian, benar datang dari Nabi SAW, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali harus menerimanya, meskipun logika kita mungkin bertentangan dengan apa yang ada padanya. Karena agama kita bukan agama yang dibangun di atas dasar logika dan pemikiran. Logika dan pemikiran adalah sesuatu yang dihargai dalam Islam. Tapi kapan agama ini dibangun di atas dasar logika dan pemikiran, hancur agama ini. Rusak agama ini. Kenapa para pemirsa sekalian? Karena masing-masing orang diberikan akal dan logika yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka menggunakan akal dan logika mereka, maka masing-masing akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keterbatasan akal dan logika mereka. Oleh sebab itu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan inna lil aqli had. Sesungguhnya akal dan logika ini punya keterbatasan. Yantahi ilaih, keterbatasan yang sampai kepada titik terakhirnya. Kama anna lil basari had, sebagaimana mata kita punya keterbatasan untuk memandang. Yantahi ilaih, di mana dia akan sampai kepada itu saja. Tidak bisa melihat seluruh, tapi dia hanya terbatas saja. Seperti itu pula dengan akal dan logika. Maka tidak pantas dia untuk dijadikan sebagai dalil dalam kita beragama. Akal dan logika sangat dimuliakan dalam syariat, tapi untuk dijadikan dalil dalam beragama tidak. Semestinya akal dan logika harus tunduk kepada syariat dan bukan syariat yang tunduk kepada akal dan logika. Bukan Al-Quran dan hadis Nabi yang tunduk kepada akal dan logika, tapi akal dan logika kita yang harus mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar. Menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang Nabi anjurkan, perintahkan kepada kita. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicela oleh Nabi, diperintahkan untuk kita tinggalkan.
Yang keempat adalah wa an la yu'badallaha illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Kenapa para pemirsa sekalian? Karena agama ini telah Allah utuskan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada kita. Jadi kita tidak punya hak untuk membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW, karena beliau datang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ats-tsaniyah al-'amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Di sini para pemirsa sekalian, kata para ulama kita, setelah kita mengetahui, mempelajari dan mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama ini, maka kita dituntut untuk kemudian mengamalkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Ketika kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemaaf, kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penerima taubat, maka kita, orang yang berdosa, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah mengenal Allah bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Pemaaf. Kita sudah mengenal Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penerima taubat. Maka kapan kita terjatuh ke dalam dosa, kita datang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti pengamalan kita terhadap ilmu yang kita pelajari bahwa Allah itu adalah zat yang Maha Pemaaf. Allah itu adalah zat yang Maha Penerima taubat. Maka tidak boleh seseorang ketika dia sudah mengetahui Allah itu penerima taubat, kemudian ketika dia terjatuh ke dalam dosa, dia berputus asa. Kayaknya Allah tidak akan menerima lagi taubat saya. Kayaknya saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Allah sudah tidak peduli dengan saya. Allah tidak mau terima permohonan maaf saya. Tidak. Kita harus datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengetahui Allah adalah zat yang Maha Pemaaf. Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Begitu pula kebalikannya, ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat keras azabnya, sangat pedih azabnya, maka kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tapi begitu kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemaaf, maka kita kembali minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengilmui dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama ini kepada umatnya, maka kita harus amalkan ilmu tersebut bahwa kita tidak boleh beragama, melaksanakan ibadah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk pengamalan kita terhadap ilmu yang kita ketahui selama ini bahwa Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini yang mulia, agama Islam, maka kita tinggal mengamalkannya. Bagaimana kita mengamalkan agama Islam ini dengan baik dan benar? Ketika kita mengetahui agama Islam itu bukan hanya sekedar ilmu saja, bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi ada di sana adab dan akhlak kita. Di sana ada adab dan akhlak yang dituntut di dalam syariat Islam. Bahkan ketika sahabat yang mulia Nabi SAW, Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, kata beliau, sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan dan tentang keburukan. Apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Nabi SAW mengatakan kebaikan, kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah adab dan akhlak yang baik. Kenapa pemirsa sekalian? Di sana sangat banyak kebaikan. Semua kebaikan adalah kebajikan. Sangat banyak kebajikan yang bisa kita lakukan. Tapi kenapa ketika sahabat yang mulia ini datang kepada Nabi bertanya tentang kebajikan, Nabi hanya menyampaikan kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Ini juga adalah bagian dari agama. Setelah kita mempelajari agama, bagaimana kita mengamalkannya, mencontohkannya dengan akhlak yang baik. Kenapa Nabi sebutkan akhlak yang baik sebagai kebajikan? Ini kata para ulama kita sama seperti hadis Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Apakah haji hanya wukuf di padang Arafah saja?
tidak ada tawafnya, tidak ada penyembelihan kurbannya bagi yang tamattu' misalnya, tidak ada mabit di Muzdalifah, di Mina dan seterusnya, semuanya ada. Tapi Nabi mengatakan haji adalah Arafah, maksudnya adalah inti dari ibadah haji, puncak dari ibadah haji adalah Arafah, wukuf di padang Arafah. Maka ketika Nabi mengatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, menunjukkan bahwa akhlak yang baik merupakan satu amal ibadah yang besar, kebaikan yang besar, bahkan dia bisa dikatakan inti dari kebaikan. Seseorang yang berilmu tapi tidak memiliki adab dan tidak memiliki akhlak, maka tidak dilihat ilmunya, tercela ilmunya, waliyadzubillah, tercela ilmunya. Kita lihat bagaimana para ulama kita ketika mereka memiliki ilmu, bahkan terkadang mereka menganggap diri mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsalitsu ad-da'watu ilaih, ya, atau ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, mendakwahkan, mengajak orang kepada apa yang telah kita ketahui dari ilmu tersebut dan mengajak orang untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan. Apa yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan kepada diri kami dan kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan tersebut. Mudah-mudahan masih bisa berjumpa di pertemuan yang berikutnya, dan semoga Allah berikan kesehatan dan kekuatan kepada seluruh pemirsa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.